down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dokter. Maaf mengganggu waktunya. Izin perkenalkan, kami dari kelas E2 kelompok 3 biologi ingin mewawancarai Bu Dokter terkait COVID-19. Apakah Bu Dokter bersedia? Benar. Namun saja nomor 1, bisakah Ibu menjelaskan karakteristik virus corona dan berbagai varian virus corona yang sudah pernah mewabah di Indonesia juga dunia? Jadi COVID yang sudah kita tahu dari tahun 2020 ya, itu variannya macam-macam, udah banyak sekali sampai saat ini. Itu yang terhitung udah ada 8 kira-kira. Itu ada yang alpha, ada yang beta, dan itu asalnya dari macam-macam tempat juga, ada dari Afrika, Amerika, dan sampai Italia pun ada. Jadi kalau misalnya kita bahas statistik itu banyak sekali jenisnya ya. Seperti yang kita tahu yang terakhir malah ada yang Omicron juga ya, jadi kalau misalnya dijabarkan terlalu banyak ya. Intinya sama sih, COVID itu virus yang bisa menularnya ya, seperti kita tahu lewat misalnya udara seperti itu. Dan bagaimana cara penularan virus corona ini, Bu? Oke. Untuk penularannya sendiri ya sama-sama kita tahu semuanya, kalau misalnya dia melewat dari udara, misalnya udara itu misalnya dari percikan ludah kita atau percikan dahak, misalnya kita batuk nih tanpa masker atau dalam terlalu dekat, kita bicara aja juga kadang kan harus keluar juga tuh ludah percikan itu. Nah itu bisa menular dari udara sih biasanya ya, droplet namanya kalau bahasa medisnya ya. Selanjutnya, bagaimana gejala seseorang tertular virus corona? Kalau misalnya secara umumnya, kalau misalnya tertular yang secara umum itu seperti ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hilang penciuman. Kalau misalnya makin ke sini gejalanya semakin tidak pasti karena hampir sama kayak flu biasa di sini. Cuma bisa kita lihat dari tes PCR biasanya memang sudah pasti kalau itu memang ada COVID-nya. Kalau misalnya dari gejalanya sama sih kayak flu biasa gitu. Sekarang udah makin menurun, apalagi dengan sudah vaksin, biasanya gejala semakin ringan. Jika kita merasa memiliki gejala tersebut, apa tindakannya? Yang pasti kalau misalnya kita takutkan dari COVID ini adalah infeksi paru ya, atau disebut juga dengan pneumonia. Jadi selama gejala itu masih kita bisa atasi dengan badan kita, misalnya kayak batuk, pilek, lemas, nyeri tenggorokan, itu bisa di rumah aja kayak minum vitamin seperti itu, vitamin atau demam minum obat demam. Tapi kalau misalnya gejalanya semakin berat, apalagi pada orang tua dengan komorbid atau ada riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi dan diabetes gula seperti itu biasanya imunnya lebih turun, jadi gampang perburukannya itu seperti infeksinya bisa menyebar seluruh tubuh atau sesak nafas yang berat, itu baru kita bawa ke rumah sakit dan dirawat ya. Kalau paling parah biasanya bakalan ganggu nafas. Kalau masih ringan di rumah cukup dengan istirahat yang cukup, minum vitamin itu cukup. Apa tindakan medis yang dilakukan terhadap seseorang terinfeksi positif corona? Ya biasanya kalau misalnya pada pasien yang positif corona, biasanya kita harus isolasi dulu mandiri untuk tidak menularkan ke orang lain, apalagi orang lebih tua. Seperti itu dulu. Biasanya kalau dulu ada karantina, kalau sekarang kan udah karantina sendiri aja di rumah cukup karena kesadaran kita sendiri. Terus biasanya minum obat sesuai gejala, kalau demam demam seperti itu. Kalau ya itu nih tadi, kalau misalnya parah bisa pakai alat bantu nafas. Kalau misalnya sesaknya tidak bisa dibantu dengan nafas biasa. Adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi ini? Ya, corona ini udah hampir 2 tahun dan lebih ya, itu pasti akan jadi kebiasaan baru seperti kita pakai masker, menghindari kerumunan, itu udah jadi kebiasaan baru kita cuci tangan seperti itu supaya penyakitnya tidak berkembang. Terus seperti apa protokol kesehatan yang
setiap kita mau melakukan sesuatu atau mau makan, cuci tangan. Setelah kita memegang barang-barang yang menurut kita tidak steril, cuci tangan. Apalagi yang dimasukkan ke mulut atau yang ucap-ucap hidup. Kalau misalnya kebiasaan memegang wajah itu dikurangi, pakai masker, menghindari kerumunan. Kalau sekarang kan udah level 1 ya PPKM, jadi tidak terlalu ketat lagi seperti dulu. Cukup pakai masker aja, sadari aja kalau misalnya ada yang batuk kita menghindar, atau ya kalau misalnya kita sakit kita pakai masker supaya tidak menularkan orang lain. Baik, mungkin sekian pertanyaan kami Bu Dokter. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang diluangkan untuk kami. Sekian wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu teman sebaya kami yang bernama Zahra mengenai seputaran COVID-19. Apakah Zahra bersedia untuk wawancara? Oke. Apakah Zahra tahu atau pernah mendengar apa itu tentang virus corona? Pernah. Virus corona itu salah satu virus yang datang tahun 2019 akhir dari Wuhan, Cina. Jika Zahra tahu, dari mana Zahra mengetahui informasi tentang virus corona? Dari berita di TV, sosial media di HP kayak Instagram, TikTok, dan lain-lain. Bagaimana reaksi pertama Zahra setelah kasus corona COVID-19 pertama ditemukan di Indonesia? Pertamanya kaget, soalnya virus itu tiba-tiba datangnya di Indonesia. Terus tiba-tiba kita disuruh libur 2 minggu dari sekolah, kiranya 2 tahun. Ya. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Zahra dan yang terjadi di lingkungan sekitar Zahra? Banyak banget yang berubah. Dulu tuh kan kalau orang belajar tatap muka langsung, pokoknya konsisten banget. Sekarang udah pakai HP belajar. Terus, apakah Zahra tahu gejala seseorang yang tertular oleh virus corona? Itu aku kurang tahu. Apakah Zahra memiliki keluhan selama masa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Ada, soalnya pelajaran daring itu kayak susah banget, tugasnya banyak. Terus pelajaran yang dikasih guru kita kurang paham juga. Bagaimana cara Zahra menghadapi suatu situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona? Karena aku kurang paham pelajaran yang diberikan guru, jadi aku ikut les di luar sekolah. Apakah Zahra mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Tahu, yang pertama menggunakan masker, terus cuci tangan, social distancing, dan lain-lain. Apakah Zahra menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Iya, insya Allah iya. Soalnya sampai sekarang aku masih pakai masker. Apakah orang-orang terdekat Zahra atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Enggak. Menurut Anda, apakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak corona? Ada. Sekarang aku kalau keluar rumah aku selalu pakai masker, terus jaga jarak juga, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih Zahra telah memberikan waktu dan jawabannya. Sekian wawancara kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mewawancarai teman sebaya kami bernama Naila seputaran COVID-19. Apakah Naila bersedia akan mewawancarai? Oke. Apakah Naila tahu atau pernah mendengar apa itu tentang virus corona? Pernah Ya, jika dari mana Naila tahu informasi tentang virus corona? dari internet. Bagaimana reaksi Naila pertama kali saat kasus corona pertama ditemukan di Indonesia? Sedikit kaget ya. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Naila yang terjadi di lingkungan sekitar Naila? Lingkungan di lingkungan itu pasti terlihat sangat sepi, terus tidak banyak orang yang berkerumun. Ya. Apakah Naila ketahui apa itu gejala seseorang yang tertular virus corona? Biasanya nggak bisa ngerasain sesuatu gitu, terus demam gitu. Apakah Naila memiliki keluhan selama masa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Agak sulit untuk memahami materi karena tidak dapat diterangkan dengan guru.
Bagaimana cara Naila menghadapi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Kita harus bijak menggunakan handphone, terutama dalam bidang belajar kita harus fokus untuk belajar. Apakah Naila mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Yang pertama dijaga jarak, terus menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, terus Apakah Naila menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? ya karena saya juga jarang keluar rumah, jarang berkerumun, terus kalau pergi kemana-mana menggunakan masker, terus sebelum memegang sesuatu kita harus cuci tangan. Apakah orang terdekat Naila atau Naila sendiri pernah terinfeksi corona? Tidak alhamdulillah. Menurut Naila, apakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Kemana-mana harus menggunakan masker ya, terus jarang berkeliaran di mana-mana, terus tidak ada kerumunan. Terima kasih atas waktu Naila yang saya luangkan untuk bisa menjawab pertanyaan remaja kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mewawancarai Antitika. Ente, siap teh? Siap. Dan yang pertama, apakah Ente tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Pernah. Pernah? Pernah. Jika pernah, dari mana Ente mengetahui informasi tersebut? Kebanyakan dari TV, internet. Bagaimana reaksi Ente setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Awalnya agak takut, terus baru pakai masker gitu. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Ente yang terjadi di lingkungan sekitar Ente? Yang satu agak sepi, gitu aja. Oke. Apakah Ente mengetahui gejala seseorang tertular virus corona? Mungkin. Yang pertama batuk, terus sesak napas. Iya, oke. Apakah Ente mengalami kesulitan yang berarti selama masa pandemi? Enggak. Oke. Apakah Ente mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Yang pertama cuci tangan, terus pakai masker kalau mau keluar, terus pakai sanitizer itu, dan jaga jarak. Apakah Ente selama masa corona ini menjalankan protokol kesehatan dengan penuh? Jika tidak, kenapa atau iya, gimana? Kalau selama corona kakak pakai masker tiap hari itu. Apakah orang-orang terdekat Ante pernah terkena virus corona? Enggak, alhamdulillah enggak. Enggak. Menurut Ante, adakah kebiasaan baru yang muncul karena ada virus ini? Yang kebiasaannya ya yang satu tuh pakai masker tiap hari kalau mau keluar, terus cuci tangan itu aja. Gara-gara virus ini ada nggak Ante kayak mengalami masa sulit gitu? Atau? Ada cara kerja. Udah. Yes. Ya, mungkin segitu saja pertanyaan yang hari ini saya dan Davin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davin Aris ingin bertanya kepada Bapak tentang apakah Bapak pernah mendengar tentang virus corona? Pernah. Ya, jika pernah, dari mana Bapak dapat informasi, Pak? Kita dapat informasi dari berbagai macam berita-berita yang baik dari media mainstream maupun media-media sosial, sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota, Provinsi, dan Nasional. Itu kita mendapatkan kabarnya. Reaksi Bapak pertama kali ada kasus corona gimana, Pak? Ya, reaksinya dari awalnya mungkin secara masyarakat ya kita tidak begitu paham apa sih itu virus corona.
Ternyata kami hanya di masyarakat yang apa itu virus corona secara belum tahu paham. Jadi setelah sekian lama berjalan sampai saat ini mungkin sedikit banyaknya masyarakat sudah paham dengan apa itu virus corona. Setelah dinyatakan darurat corona ini kan kayak aktivitas ini terganggu atau gimana perubahan yang Bapak rasakan, Pak? Ya, secara aktivitas di masyarakat mungkin banyak ya mengganggu dengan adanya pembatasan-pembatasan berkala dari pemerintah. Mungkin secara ekonomi sangat mengganggu kegiatan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan sosial yang sangat terganggu sekali karena virus corona katanya tidak boleh berdekatan kayak gini lah ya, tidak boleh berdekatan, social distancing. Mungkin itu sangat mengganggu. Mudah-mudahan virus corona kedepannya habis. Tahu nggak Bapak gejala-gejala orang yang kena corona itu, Pak? Gejala-gejalanya menurut informasi yang diterima baik dari dinas kesehatan yang terkait menangani virus corona, itu gejalanya ada batuk, flu, demam tinggi, dan pegal-pegal, tulangnya pegal-pegal itu. Mungkin secara sederhananya seperti itu yang diketahui. Gara-gara corona ini apakah Bapak mengalami kesulitan, Pak? Secara pribadi memang sih ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan adanya misalnya pembatasan social distancing. Kita kesulitannya untuk bersosialisasi dengan saudara-saudara, teman-teman kita yang di luar daerah ataupun kita sering berkumpul. Memang kesulitannya bagi secara pribadi ya, mungkin secara umum mungkin yang berdagang apa segala macam mungkin banyak menghadapi kendala-kendalanya. Apakah Bapak mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan COVID-19 itu, Pak? Ya, langkah-langkah protokol kesehatan yang ditahu ya, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan air bersih, hand sanitizer, menjaga kesehatan, menjaga imun, ya, kuat makan yang bergizi supaya memperkuat imun tubuh. Untuk Bapak menjalankan protokol kesehatan itu dengan patuh. Jika tidak, kenapa? Kalau dia emang ya, kalau patuh, jika kita mematuhi protokol kesehatan, ya kalau patuh katanya menurut informasi dari kesehatan itu katanya untuk menghindari supaya jangan terdampak virus corona, virus COVID-19. Jika tidak patuh kita akan terdampak virus COVID-19 gitu. orang-orang terdekat Bapak atau Bapak sendiri mungkin pernah tidak terinfeksi virus corona tersebut? Alhamdulillah sampai saat ini baik saya secara pribadi, keluarga, alhamdulillah tidak pernah. Tapi mengalami mungkin gejala-gejala yang seperti yang di garis besar yang dikatakan dinas kesehatan mungkin pernah mengalami, tapi tidak, menurut keterangan medis tidak terdampak COVID-19. Ini tapi kalau misalnya pernah nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat mengetahuinya? Kalau seandainya pernah mungkin secara perasaan mungkin ya agak cemas lah ya, mungkin karena dengan berita yang begitu wahnya tentang virus corona yang begitu dahsyatnya mematikan, apalagi kita melihat berita di nasional maupun di internasional begitu orang terdampak tidak lama meninggal begitu, tapi sih ada kecemasan yang kita alami jika terkena gitu. Menurut Bapak, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang sudah berubah sejak pandemi corona? Mungkin ada kebiasaan baru karena berapa tahun ya, 2 tahun ya. Iya. 2 tahun kita dilanda pandemi. Mungkin dengan kebiasaan masyarakat yang di masa pandemi, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan memakai masker, biasanya tidak corona, waktu corona pakai masker, sekarang mungkin dengan kebiasaan dan kenyamanan pakai masker, cuci tangan dengan air bersih, mungkin itu segi positifnya ada gitu kan. Yang terakhir Pak, Ya. bagaimana cara Bapak menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara Indonesia kita ini? Kita mensikapinya
dengan kita tidak mengambil menganggap remeh, menganggap enteng itu semua virus termasuk virus corona. Kita tetap menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, olahraga untuk menjaga imun tubuh supaya kuat. Apapun walaupun virus lain tetap kita kalau badannya bugar, badannya sehat, insya Allah tubuh kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, tipnya mungkin begitu ya, jaga kesehatan. Sekian wawancara kami pada hari ini. Terima kasih kepada Pak sudah menjadi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.